Oke, selamat pagi jemaat Tuhan. Selamat hari Minggu. Oke, selamat datang di Every Nation Church Manado. We are glad you are here. Kami mengundang semua Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Oke, mari kita memuji Tuhan. Amin. Siapa yang siap memuji Tuhan, kids? Yes, mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Woo! Yes, let's celebrate. Okay, come on team. You may clap your hands. Let's say, terpujilah Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Yes, Engkau kuat, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan. Engkau ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Let's sing all. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan. Ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja, Raja atas dunia, menghancurkan kutuk, yes Lord, bebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, percaya dan memerintah untuk selamanya. Can we start from the top? Let's sing. Terpujilah Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Yes Lord. Kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Let's sing. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan. Engkau ajaib, ajaib dan penuh
membebaskan jiwa kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja. Come on, clap your hands. Atas dunia, menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. We worship you, Lord. Yes, yes, thank you, Lord, thank you, Jesus. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Sebab namamu layak ditinggikan, sebab namamu layak dimuliakan Tuhan. Kami datang di tempat ini Tuhan, mau meninggikan namamu Tuhan. Bukan mau meninggikan masalah kami atau problem kami Tuhan, tapi kami mau bersatu, mau datang meninggikan namamu Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk melihat Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Karena kami layak Tuhan, Engkau layak ditinggikan Tuhan. Karena Tuhan, kami tahu diri kami Tuhan, we made for worshiping you Lord. We worshiping you in every situation Lord. Thank you Lord, thank you Jesus. We worship you Lord. We worship you, we worship you Lord. I abandon every distraction. My attention is set on you. My devotion, Jesus, my portion. My affection is set on you. I was made to worship. I was made for your embrace. We made for worshiping you Lord. I was made to worship. I was made to bless your
Let's sing At aloud. all times I will bless. We bless your name. At all times I was made I was made to worship. I was made to bless your name. Let's sing. I will shout. I will shout. I will shout your praise forever. I will shout your praise forever. I was made to worship. I was made to worship you. Your I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all times. I was made to worship. I was made to bless your name. I will shout your praise forever. I will shout your praise Forever, I was made to worship. I was made to bless your I was made to worship. I was made to embrace. Let's sing with your feet. Let's set it up. I was made to worship. I was made to bless your name. I was made to worship. Let's sing. Let's sing. I was made. I was made to worship. I was made for your embrace. We made to worship you, Jesus. I was made to worship. I was made to bless your name. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all times. I was made to worship. I was made to bless your name. We will shout for your praise. I will shout. I will shout your praise forever. I will shout your praise forever. I was made I to was made to worship. worship you. I was made to bless your name. I was made to worship. I was made for your embrace. Oh, I was made to worship. I was made to bless your name. Yes. Kami meninggikan nama Engkau pagi hari ini Tuhan. Benar kami diciptakan hanya untuk memuji, memuliakan nama Engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Di Kisah Para Rasul 2 ayat 36 firman Tuhan berkata, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Sama juga pada pagi hari ini. Dan biar kita, jemaat Tuhan, mengetahui dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus itu menjadi Tuhan dan Kristus di dalam kehidupan setiap kita.
berkuasa, Dia yang memerintah, Dia yang menyelamatkan hidup kita. Biar jiwa kita, roh kita mengetahuinya dengan pasti, dengan seyakin-yakinnya bahwa Kristus adalah Tuhan dan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Kristus di dalam kehidupan kita. Dia yang berkuasa, satu-satunya penguasa tunggal, tidak ada yang lain. Dia yang memerintah dan Dia yang menyelamatkan hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur oleh karena Tuhan telah menjadikan Yesus yang mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu menjadi Tuhan dan menjadi Kristus di dalam kehidupan kami. Kau yang memerintah, Kau yang berkuasa, dan Kau yang menyelamatkan hidup kami Tuhan. Tidak ada yang lain. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Kau layak ditinggikan, Kau layak dimuliakan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami beri Engkau hormat, kami beri Engkau kemuliaan, keagungan, kejayaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Amen. Silakan duduk Bapak Ibu. Kami menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir bersama-sama di tempat ini. Saudara bukan orang asing, kita adalah keluarga Allah sama-sama dalam Jemaat Every Nation Manado. Perkenalkan, saya Flora, saya volunteer di jemaat ini, dan tidak henti-hentinya dari tempat ini kami akan terus mendengungkan, terus memperkatakan untuk apa kita ada, untuk apa Jemaat Every Nation Manado, bahkan Every Nation yang ada di seluruh dunia ini ada, bahwa kita ada untuk menghormati Allah. Mari sama-sama katakan, menghormati Tuhan. Dengan mendirikan gereja dan pelayanan kampus yang berpusat kepada Kristus, diberdayakan oleh Roh Kudus, dan bertanggung jawab secara sosial di setiap bangsa. Selain itu kita juga mempunyai nilai-nilai inti, yaitu ketuhanan Yesus Kristus yang pertama, the Lordship. Tidak ada Tuhan yang lain, hanya Yesus Kristus yang kita akui sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah evangelism, penginjilan. Kita menghargai sebagaimana Tuhan menyayangi setiap jiwa-jiwa yang terhilang. Begitu juga dengan kita. Kita mengasihi setiap jiwa-jiwa yang terhilang. Dan yang ketiga adalah discipleship atau pemuritan. Kami menghargai setiap pertumbuhan rohani dari Bapak Ibu sekalian. Dan leadership, pengembangan kepemimpinan. Dan yang terakhir adalah family, keluarga. Kita bukan orang asing, kita menghargai setiap hubungan. Kita percaya bahwa hubungan kita bukan hanya sementara, tapi adalah suatu jangka panjang. Amin. Kita akan memberikan persembahan dalam rumah Tuhan. Tapi sebelumnya saya akan membacakan 2 ayat di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 2 dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Kalau Bapak Ibu baca sampai seterusnya itu segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk meruntuhkan, ada waktu untuk membangun dan seterusnya. Sama juga sekarang tuh, sewaktu Bapak Ibu memberi dalam rumah Tuhan, sewaktu saudara menabur, percaya firman Tuhan katakan segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu saudara menabur, mungkin sekarang saudara masih di dalam masa menabur, tetapi firman Tuhan menjanjikan bahwa ada waktunya saudara akan menuai dari apa yang saudara tabur. Amen. Kuncinya jangan menjadi lelah, tetap setia dan tetap percaya setiap kebenaran firman Tuhan. Saudara siap memberi? Mari kita berdoa. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang akan memberi. Terima kasih kalau kami bisa ada di season di mana kami akan menabur. Kami percaya bahwa kami akan menuai Tuhan dari setiap apa yang kami tabur. Karena seperti firman Kau berkata bahwa untuk segala sesuatu ada masanya. Dan kami percaya Kau membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, berkati setiap tangan-tangan yang akan memberi. Berkati setiap benih-benih yang ditabur Tuhan. Untuk apapun juga yang setiap jemaat Engkau imani Tuhan. Untuk breakthrough dalam finansial, untuk kesembuhan, bahkan untuk pembangunan, untuk apapun juga, untuk pendidikan anak-anak kami Tuhan. Biar Kau memberkati setiap benih ini akan bertumbuh, berlipat kali ganda Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. Silakan memberi Bapak Ibu. Sudah dapat memberikan secara tunai melalui amplop-amplop yang sudah dibagikan, atau dapat memberi secara bank transfer melalui rekening yang tertera. Sambil Bapak Ibu memberi, kita akan mendengarkan pengumuman bahwa kami mendorong setiap Bapak Ibu yang belum tergabung di dalam setiap live group yang ada,
kami mengajak, mari Bapak Ibu, Saudara bisa bergabung dalam ada live group keluarga, ada live group single pekerja, ada live group INC kampus, bahkan ada teens. Ya, untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa menghubungi staff office atau Bapak Calvin. Dan selanjutnya kami mengajak Bapak Ibu yang mempunyai anak teens berusia 12 sampai 17 tahun yang ada di wilayah Manado, untuk mari dorong anak-anak kita untuk join dalam The Royal Teens Fellowship setiap hari Sabtu jam 12 siang di tempat ini. Kami mengundang setiap teens yang ada dalam jemaat ataupun kerabat saudara yang saudara tahu, tetangga saudara ada teens, mari dorong mereka untuk join bersama-sama di tempat ini setiap Sabtu jam 12 siang. Dan yang terakhir, bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak di bawah 2 tahun ke bawah yang ingin join kelas toddler di Kids Church di lantai 1, kami mohon bantuannya untuk bisa tetap mengawasi anak-anak Bapak Ibu sekalian. Demikian pengumuman hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sambut sama-sama Pastor Leopold Rundono. Kami bersilakan. Selamat pagi. Doa saya, saudara jemaat dalam pemeliharaan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bulan ini kita masih dalam seri yang Go All In, memberi segalanya. Kalau kita memberikan segalanya, segala sesuatu yang kita miliki kepada seseorang, itu bertanda bahwa kita percaya sepenuhnya kepada dia. Kita memberikan segalanya yang kita punya, masa depan, keinginan kita, bahkan apa yang kita miliki, itu bertanda bahwa kita menyerahkan kepercayaan sepenuhnya kepada dia. Kita memberikan segala sesuatu yang kita punya. Seperti Tuhan Yesus telah memberikan apa yang dia punya, bahkan sampai nafas, kematian, itu bukan menjadi suatu penghalang untuk dia memberikan segalanya bagi kita. Pagi hari ini, di minggu ketiga, kita akan belajar dari seri Go All In, memberikan segalanya. Dan pagi hari ini, kita akan melihat dari Matius 22 ayat 35 sampai dengan 40. Saya mengundang untuk kita bangkit berdiri dan kita akan sama-sama membaca. Bisa saudara membaca dari gadget saudara ataupun Alkitab yang saudara bawa. Tetapi saya telah memberikan di layar untuk kita baca sama-sama. Ayat 35. 1, 2, 3. Dan seorang dari mereka,
seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang samanya dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kami butuh Engkau ya Tuhan. Kami butuh pencerahan Engkau lewat firman yang kami baca di pagi hari ini Tuhan. Biarlah kehendak Engkau terjadi atas hidup kami lewat firman yang kami baca tadi Tuhan. Urapi tanah hati kami, gembur Tuhan, sehingga benih firman Tuhan yang akan ditaburkan di pagi hari ini. Firman itu akan tinggal tetap dalam hati dan akan hidup, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus berdoa. Amin. Silakan duduk. Dari pembacaan kita tadi, saya beri judul keseimbangan. Keseimbangan dalam kehidupan itu penting. Supaya kita berjalan tidak mudah goyah. Coba kita pikir kalau kita berjalan tidak seimbang. Pertama kita akan menjadi lambat. Dan kedua kita akan menjadi capek. Dan lewat firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan belajar. Dari ayat 35 dikatakan, dan seorang dari mereka berarti lebih daripada satu orang. Seorang ahli Taurat, dari mereka ada seorang ahli Taurat. Ahli Taurat atau ahli hukum. Hukum yang telah dibuat Tuhan. Dia ahli. Di dalam Alkitab, situ ditulis ada 5 kitab mengenai Taurat. Yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Dan adanya seorang ahli Taurat ini bertanya kepada Tuhan. Di dalam Ulangan 6 ayat 16a dikatakan, jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu. Dia ahli di dalam kitab. Tiba-tiba dia memakai apa yang ia tahu untuk mencobai Tuhan. Dan di dalam Keluaran 20 ayat 7 dikatakan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Apalagi mencobai. Seorang ahli Taurat, dia mengerti tentang hukum,
Tiba-tiba dia bertanya tentang hukum. Dan itu bisa terjadi karena pemahaman kita tentang Tuhan lewat firman hanya sebatas pengetahuan. Itu bisa terjadi karena pemahaman kita tentang Tuhan lewat firman hanya sebatas pengetahuan. Firman yang dibaca hanya sampai di sini, di otak. Tidak sampai di sini. Bagaimana firman untuk sampai di hati? Membaca firman berulang-ulang. Seperti makanan yang kita terus kunyah. Supaya kita mendapatkan sari. Supaya kita mendapatkan vitamin. Firman Tuhan tidak salah. Tetapi membuat salah pada saat kita tidak mengerti apa maksud dan tujuan Tuhan lewat firman. Dan bagaimana supaya kita dapat mengerti akan maksud dan tujuan Tuhan lewat firman yang kita baca. Kita harus merenungkan itu. Di dalam Yesus 1 ayat 8. Renungkanlah firman itu siang dan malam. Itu diingatkan, kita renungkan firman dan malam. Supaya kita bertindak hati-hati. Di ayat 36 dikatakan, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Tuhan melihat kepada ahli Taurat. Dan mungkin juga kita hari-hari seperti ahli Taurat. Sebab firman ini bukan ditujukan kepada jemaat sebelum tahun 2000 tahun yang lalu. Tetapi juga firman ini ditujukan kepada kita. Bagaimana kita melihat firman Tuhan dan bagaimana kita mengerti akan firman Tuhan. Tuhan melihat bahwa dia membaca firman tetapi belum menemukan tentang Tuhan, tentang pribadi Tuhan. Sebab Tuhan adalah kasih. Dia belum menemukan. Dia membaca dan tetapi dia belum menemukan Tuhan. Sehingga dia menjadi banyak pertanyaan. Banyak hal menjadi ia ragu tentang keabsahan firman. Sebab firman itu adalah otoritas yang tertinggi yang Tuhan berikan kepada kita. Yang perlu kita mengerti. Yang perlu kita tahu dan yang perlu kita hidupi. Lewat pertanyaan dan Tuhan juga menjawab. Tuhan kutip dari Ulangan 6 ayat 5. Dia bertanya, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Tuhan menjawab, lewat apa yang ia tahu, lewat apa yang ia pelajari.
Di dalam Ulangan 6 ayat 5 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Tetapi di ayat 37 bukan Tuhan berbicara tentang kekuatan, tetapi Tuhan menambahkan adalah akal budi. Karena Tuhan melihat ini orang ini mulai akal-akal. Sehingga Tuhan menegur. Datang kepada Tuhan jangan pakai dengan akal-akal. Kalau datang kepada Tuhan jangan pakai akal-akal. Datanglah dengan kemurnian hati. Datanglah dengan ketulusan hati. Karena itulah kita. Kalau sesuatu hal yang terjadi kita mau pakai akal-akal yang Tuhan. Tuhan mengerti dengan kita. Jangan kita pernah ragu dengan Tuhan. Kalau kita pakai akal-akal, maka kita belum mengenal Tuhan. Daud bilang, Tuhan selidiki hatiku, seluruh batinku. Sebab engkau mengenal aku Tuhan. Apa yang ada dalam hati, itu tidak tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan mengenal, Tuhan tahu. Apa yang ada dalam hati kita yang paling dalam yang kita sembunyi, dia tahu. Karena itu Tuhan menjawab kepada ahli Taurat ini. Jawab Yesus kepadanya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Full heart. Semuanya kita berikan. Berarti kita percaya kepada dia. Dan dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Dan dengan segenap akal budimu. Tuhan mengingatkan. Kalau mengasihi Tuhan, berikan segalanya. Percaya kepada dia. Mungkin kita tidak pernah terbayangkan kegunaan firman Tuhan yang kita baca. Firman itu berguna bagi kita. Karena itu membaca firman Tuhan, kita harus merenungkan. Kita harus merenungkan. Kita semakin hari semakin gali. Kita gali, kita gali, kita gali, kita gali. Supaya kita menemukan sesuatu yang bernilai di dalam. Kalau sesuatu yang bernilai yang kita dapatkan, tentunya kita akan taruh di tempat yang terbaik. Saya percaya kalau kita menemukan sesuatu yang bernilai, kita tidak mungkin menaruh di tempat yang asal-asal. Selalu kita akan taruh di tempat yang terbaik. Dan begitu juga dengan firman. Kita menemukan sesuatu lewat firman Tuhan. Kita taruh di tempat yang terbaik. Pemahaman yang benar tentang Tuhan akan terlihat lewat bagaimana kita mengasihi Dia. Pemahaman kita tentang Tuhan, pemahaman kita tentang Tuhan lewat firman-Nya pemahaman yang benar tentang Tuhan akan firman. Pemahaman yang benar tentang Tuhan akan pemahaman yang benar tentang Tuhan akan
Sore itu tak putar. Pemahaman yang benar tentang Tuhan akan terlihat lewat bagaimana kita mengasihi sesama. Pemahaman yang benar tentang Tuhan akan terlihat lewat bagaimana kita mengasihi sesama. Sorry ya, karena nyak biasa pakai PowerPoint jadi nyak lengkap tanda tulis. Di ayat 37 dikatakan begini. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pemahaman yang benar tentang Tuhan akan terlihat lewat bagaimana kita mengasihi sesama kita. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 21b dikatakan, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Kalau kita baca dari atas itu adalah perintah. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Hidup perlu keseimbangan. Karena cenderung manusia hidup perlu keseimbangan. Karena cenderung manusia mencintai yang satu. Kalau yang ini sudah jauh. Karena hidup ini perlu keseimbangan. Kalau mencintai yang satu, mengasihi juga yang lain. Jangan mencintai yang satu, tetapi yang lain kita tidak mencintai. Firman Tuhan di pagi hari ini mengajak kepada kita, marilah kita hidup seimbang lewat perkataan, seimbang dengan perbuatan kita. Apa yang kita tahu, kita harus lakukan. Kalau hidup kita tidak seimbang, maka kita akan berjalan semakin hari semakin lemah. Pemahaman yang benar tentang Tuhan akan terlihat lewat bagaimana kita mengasihi sesama kita. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Marilah kita bangun kasih kita di atas kasih agape, mengasihi Tuhan, dan kepada kasih filia, kasih kepada sesama. Go all in, berikanlah segalanya bagi Tuhan. Dan percayalah kepada Dia. Bahwa Dia Allah lebih daripada sanggup. Ia berkuasa. Sebab Tuhan telah membuktikan di atas kayu salib
ia mati. Dia mati bukan karena kesalahan. Dia mati karena dia mengasihi kita. Mengasihi kita sepenuhnya. Dan kubur tidak dapat menahan dia. Maut dikalahkan. Kubur tidak dapat menahan untuk maksud dan tujuan Tuhan datang ke bumi ini. Hari Kamis kita baru sama-sama merayakan hari kenaikan. Jaminan, ada jaminan bagi kita bahwa Dia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang layak untuk dipercaya, yang layak untuk diandalkan. Jadi apalagi untuk kita takuti? Tidak ada kita perlu ditakuti. Karena Yesus telah menjamin. Dia pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi kita. Dia menyediakan tempat bagi kita. Karena itu kita aman. Hidup perlu keseimbangan dalam perkataan dan perbuatan. Marilah kita terus saling mengingatkan supaya kita berjalan ada keseimbangan. Saling mengingatkan. Karena kita mengasihi. Kita saling mengasihi. Karena itu kita akan saling mengingatkan. Amin. Saya berdoa, Roh Kudus yang akan terus menolong. Roh Kudus akan membuat kita mengerti bagaimana untuk kita menjadi orang yang saling mengasihi. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan. Sebab Engkau yang memberi kami pengertian. Sebab Engkau mengasihi kami. Bagaimana untuk kami mencintai akan Engkau Tuhan. Dan bagaimana untuk kami mencintai kepada sesama kami Tuhan. Tolong Roh Kudus untuk memberi kami kemampuan, kekuatan, keberanian Tuhan. Untuk kami dapat melakukan seperti apa yang Engkau ingin lakukan. Terjadilah Tuhan. Apa yang Engkau ingin untuk kami lakukan. Kepadamu Tuhan, kami percaya. Terima kasih Tuhan atas firman di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman yang hamba sampaikan Tuhan. Sebab hamba percaya Tuhan, Roh Kudus yang akan membahasakan itu seperti apa yang kami butuhkan di dalam kami menjalani kehidupan ini. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Mari jemaat kita bangkit berdiri.
terjadi, kelepasan terjadi, pemulihan terjadi di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa pagi hari ini Tuhan, bahwa kasih setiap orang kepada Engkau semakin bertumbuh Tuhan. Kasih setiap orang kepada Engkau Tuhan semakin bertumbuh, semakin kuat Tuhan. Kasih, cinta akan firman Engkau Tuhan semakin besar di dalam hati setiap orang. Kami berdoa Engkau Roh Kudus yang menolong setiap kami, setiap jemaat Engkau, setiap laki-laki dan perempuan di tempat ini Tuhan, untuk sungguh-sungguh kasih kami kepada Engkau semakin kuat. Kami semakin berakar di dalam Engkau Tuhan. Kami semakin berakar di dalam Engkau oleh karena pengenalan yang benar akan Engkau Tuhan. Kami semakin mengenal siapa Engkau Tuhan kami. Kami semakin mengenal siapa Engkau, siapa pribadi Engkau di dalam hidup kami. Dan itu membangkitkan kekuatan dan keberanian di dalam hidup kami. Bukan karena kami percaya diri dengan keadaan di sekeliling kami. Bukan Tuhan, tetapi karena kami mengenal siapa Engkau Tuhan. Kami mengenal siapa pribadi Engkau. Engkau adalah Bapa kami yang baik. Bapa yang tidak pernah menahan-nahan kebaikan Engkau bagi setiap kami anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh menaruh pengharapan dan percaya kepada Engkau Tuhan. Roh Kudus yang terus menolong kami. Roh Kudus yang terus memberikan pengertian, pemahaman di dalam hidup kami, pencerahan bagi setiap kami Tuhan. Setiap hari by day, setiap hari dalam hidup kami Tuhan. Kami semakin bertumbuh mengenal Engkau, pribadi Engkau, memahami betapa dalam, lebar, luas dan kasih Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak akan ragu Tuhan. Angkat setiap kekhawatiran,
keraguan-raguan kami, ketakutan kami, angkat semua itu di dalam nama Yesus. Engkau yang menggantikan dengan kekuatan yang penuh di dalam Engkau Tuhan. Untuk kami mempercayai firman-Mu, kami mempercayai setiap kebenaran Engkau, kebenaran yang memerdekakan setiap hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa Tuhan yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Dan bagi Kristuslah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Diberkatilah Engkau masuk dan keluar. Tuhan menjaga dan melindungi dan memberkati dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam usaha, dalam studi, dan terimalah berkat Tuhan melimpah atas hidupmu. Di dalam nama Yesus, pulanglah, Allah Immanuel menyertai kita. Di dalam nama Yesus, amin.